aur-auran. Moralitas anak sekarang makin memprihatinkan, betul? Anak-anak kita sekarang Masya Allah luar biasa. Makanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah bukan bicara tentang pengetahuan dan ilmu, tapi tujuan utama dan yang dibawanya adalah liutamima makarimal akhlak. Akhlak sekarang yang hancur-hancuran, moralitas bangsa yang sekarang sudah sangat memprihatinkan. Makanya saya salut sama tim Iskandar Muda ini. Taman Iskandar Muda akhlaknya luar biasa, bagus-bagus banget. Begitu saya sampai semuanya pada salaman, nggak takut sama Corona 19. Betul ya? Pada salaman semuanya sama saya dan musafahannya bagus begini. Sekarang kan ada orang salam pakai sistem tonjok kayak gini, siapa yang ngajarin begitu? Makanya sekarang saya pakai cincin gede biar dia mikir dulu saudara. Di salah satu tempat saya dakwah, ketika saya mau ceramah, jamaah sampai tanya sama saya, Ustaz, Kiai, boleh salaman atau tidak? Saya ditanya begitu, tersinggung loh saya ya kan? Makanya tim Iskandar Muda, Taman Iskandar Muda luar biasa, social distancingnya nggak ada. Duduk berbarengan, bahkan rapet-rapetan. Berarti kan yang datang orang sehat semua ini ya kan? Ya kalau sakit nggak ada di sini dong. Ini sehat semua kita. Sehat, kita yakin sama Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wa ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan akan kami uji manusia dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ketidaktenangan jiwa. Kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yang apabila mereka ditimpa ujian dan cobaan oleh Allah, lalu mereka mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Amin ya Rabbal alamin. Siapa yang akan kembali kepada Allah? Siapa orang yang gak bakal kembali kepada yang Maha Kuasa? Makanya Rasulullah itu hebat. 611 Masehi beliau tidak ada yang mendampingi, berdiri di hadapan manusia, lalu beliau berkomentar dan berkata di hadapan manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan Nabi bagi kalian. 4 orang yang mengimani ajakan dan seruan beliau. 611 Masehi cuma 4 orang yang mengikut dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasul. Sampai sekarang lebih dari 14 abad, Islam bukan semakin sedikit tapi semakin hebat. Bahkan jumlahnya mendekati 1 miliar lebih sudah sekarang dunia. Amin ya Rabbal alamin. Makanya saya salut banget sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Walaupun di perantauan kita punya kekompakan, ada kebersamaan. Masya Allah, puhaba mandu, habagat, puhaba mandu, habagat. Zariatan. Ya Allah, ini hebat, ini mantap, ini luar biasa. Zariatan hebat ini. Wah, pemandu mantap. Apa kabar sampai semuanya? Baik. Alhamdulillah, kita sehat semuanya ini. Intan surullah yansurkum sabit aqdamakum. Siapa saja orang yang tolong agama Allah, Allah akan tolong dia dan Allah akan kuatkan pendiriannya. Insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin ya Rabbal alamin. Coba kita lihat, kita diuji sama Allah. Cobaan datang sini berganti. Mestinya kita harus makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Coba aja sekarang kita antara satu dengan lainnya seakan kehilangan pegangan, gak yakin dengan diri kita. Orang kita sekarang kerjaannya cuma cuci tangan mulu, kagak boleh lihat air kobok, gak boleh lihat air kobok. Akhirnya tangannya putih, katanya dulu kan. Orang tangan terus yang dicuci, bener gak begitu? Melihat orang lagi batuk disangkanya sudah corona. Padahal yang namanya orang batuk belum tentu kena virus 19, bisa karena asam lambung terlalu tinggi, betul? Atau mungkin karena dia alergi dengan debu dan makanan hingga mengganggu dia punya tenggorokan, maka batuklah dia. Tapi sekarang kalau kita lagi kumpul kayak begini, yang di sebelahnya batuk, pasti di sebelahnya komen, wah itu kayaknya gejala tuh. Itu di sebelahnya gejala kayaknya tuh ya. Masya Allah, ada orang bersin, ada orang bangkit.
mestinya ucapkan kalimat Alhamdulillah, yarhamukumullah, sama yahdikumullah. Sekarang kalau ada orang bersih-bersih di samping kita, lalu dia berkata Inna lillahi wa inna ilaihi, sholat pakai jarak, betul? 2-1 meter, giliran selfie nempel PA orang sekarang itu kan. Iya kan? Sholat pakai jarak, sholat pakai jarak. Tapi giliran selfie orang dipanggilin kurang nempel ya kan? Deketin, coba lihat. Maka ini merupakan salah satu obat yang paling mujarab buat diri kita. Kenapa? Islam itu akan tetap hebat, Islam itu akan tetap jaya, Islam akan jadi agama pemegang dunia selama umat mengamalkan 4 perkara. Yang pertama, gugurkan kewajiban sebagai seorang muslim. 2, tetap jaga silaturahmi antar umat Islam. Yang ketiga, berupaya menghilangkan ketidaktahuan dan kebodohan. Dan yang keempatnya, berusaha untuk tetap mensiarkan Islam lewat peringatan Maulid. Islam akan makin berwarna. Amin dong. Amin. Ya Rabbal. Amin. Sebelah sini amin, sebelah surah angom. Mestinya aminnya bareng-bareng. Amin itu artinya luar biasa loh Pak. Makanya di kitab itu ada bab at-takmir. Cuman kalimatnya 1 alif 2 harokat. Karena kata-kata amin itu 2 kalimat. Mana? Alif yang kedua diganti dengan badal. Ya yang kedua diganti dengan alif. Ya dengan ya taglib. Dan 1 alif 2 harokat. Ketika ada orang yang berkata kebaikan, maka kita wajib mengaminkannya. Amin ya Rabbal alamin. Itu amin mesti begitu Pak. Amin. Kayak Romain lama kalau amin. Ya kan? Hakim piyatu Habalang nasibu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Kenapa kata itu? Yang penting jangan dipraktekin waktu lagi sholat. Kalau sholat nggak boleh itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Nah itu namanya makmum PA begitu. Kayak nyamuk itu begitu ya. Ramai itu cerdas loh, otaknya cemerlang. Apa aja yang dilihat sama dia jadi sebuah inspirasi, jadi sebuah syair yang indah. Ya kan? Orang sini lagi nyiram kembang pagi-pagi. Roma Irama lewat, langsung jadi lagu. Teng teng ceret, teng teng ceret, teng teng ceret. Nah itu dia lagunya. Dia bawa mobil disalip sama orang kaget, langsung jadi lagu. Rentangan, rentangan. Itu luar biasa ya. Itu Roma Irama saudara. Makanya kita mulu dan itu enak betul Pak. Ilmu bagian daripada upaya supaya hidup mudah. Seni bagian hidup biar tambah indah. Sedangkan keimanan itu merupakan syarat utama agar kita hidup tetap terarah. Akhirnya lahirlah akhlak dan budi pekerti bagi manusia. Itu yang hebat. Bagaimana akhlak itu bisa bagus kalau umat tidak gemar nuntut ilmu? Kenapa? Al-ilmu hayatul Islam wa imatul iman. Ilmu merupakan kehidupan Islam, tiangnya keimanan. Kenapa Islam tidak bisa hidup? Kenapa iman tidak berdiri tegak? Karena umat Islam lupa kewajibannya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, nuntut ilmu. Makanya sekarang nuntut ilmu ini Pak, saya bisa kenal sama bapak-bapak. Saya cuma punya angan-angan indahnya Sumatera, di mana di situ ada masjid yang pernah dibangun oleh Iskandar Muda, yang mendunia bukan cuma di Indonesia. Masjid yang Rahim luar biasa. Masya Allah, yang diselamatkan oleh Allah. Di 2004, 26 Desember, semua bangunan dunia habis berantakan, tapi mesti ditinggalin sama Allah. Itu bukti otentik Allah menjaga tempat ibadahnya. Takbir! Allahu Akbar. Itu bukti buat kita. Makanya masuk masjid. Ya kalau orang demen sama masuk masjid, kita diselamatin sama Allah nih. Hari ini kita sedang maulidan, terjadi insiden. Kereta keluar dari jalurnya, masuk di sini. Semua jamaah yang lagi maulidan ketabrak. Tidak ada yang selamat cuma yang lagi ceramah sama panitia. Kalau panitia mati ntar dia bayar saya ya. Makanya ibu-ibu umurnya panjang-panjang, hidupnya berkah-berkah.
Kenapa ibu-ibu hidupnya lebih panjang? Berkah hidupnya. Kita yang usaha, kita yang cari duit, tapi yang dandan yang gonta ganti baju kan dia. Ya kan? Makanya kalau kita orang laki usahanya maju, bisnis kita lancar, perempuan dandanin. Itu bisa mengangkat harkat dan derajat. Itu istrinya siapa itu? Pakai fashion, pakai baju luar biasa sesuai dengan warna kulitnya. Oh, itu istrinya ketua tim Taman Iskandar Muda, Pak Fahrul Idris. Oh, pantas. Nah, itu siapa orang cuma pakai BH doang? Ah, istrinya Pak Jafar itu. Misalnya kayak begitu, seumpama kayak gitu ya kan. Makanya nggak ada ruginya kita dulu kayak begini. Kita semuanya orang sibuk dengan urusan bisnis dan usaha. Itu bagian daripada dunia. Sekarang Allah pertemukan kita di cabang tim yang berpusat di Jakarta. Sekarang ini ada wakilnya di Kecamatan Beji. Upaya dari ikhtiar ini udah luar biasa, mempersatukan dan mempertemukan saudara-saudara kita. Ini nilai ibadahnya luar biasa banget. Saya begitu nyampe, Masya Allah. Sebetulnya datangnya cepat saya tadi, datangnya cepat mestinya. Cuman karena itu jalur satu arah, ntar buka mulai jam 10, jadi saya aprak-aprakan di sono. Muter-muter aprak-aprakan agak ngerti kali ya. Aprak-aprakan itu abur-aburan, aur-auran. Yang ayam-ayaman itu ngerti juga ayam-ayaman. Ini kayaknya Aceh udah lama di Depok nih kayaknya. Soalnya ngerti sih bahasa saya ayam-ayaman. Orang tetah. Ya kan, aja gigi baik. Oh nggak ada gigi, angka gengge. Angka gengge apa itu? Ancang moncong. Nah itu bahasa orang sini ancang moncong. Kalau bahasa Indonesia namanya mondar mandir. Kalau orang kampung Beji namanya ada gigi gitu kan. Jadi itu orang yang kalau bisa diem, itu namanya ada gigi. Nah tadi itu yang ngasih kue itu ada gigi dia. Memang enak kalau dari jamaah ya, kiai ceramah, guru lagi tausiah, bapak enak sambil makan, selesai makanan habis, air kering. Ini berkahnya luar biasa. Itu Rasulullah hebat. Makanya Maulid Nabi dalam rangka bentuk tanda syukur kita kepada Allah karena nikmat yang paling besar dan karunia harta yang paling berharga adalah nikmat bernabi kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Makanya maulidah itu hukumnya wajib ala sufil amri lilujub. Kenapa saya bilang wajib? Ada mubalik, ada kiai, ada ustadz, ada penceramah duduk berdiri di hadapan kita. Yang beliau sampaikan adalah berbagai macam disiplin ilmu dan pengetahuan. Umat yang mendengarkan sedang menggugurkan kewajiban, mana mungkin hukumnya bid'ah. Makanya kita hukumnya masih luar biasa. Nggak ada bid'ah. Ulang tahun tuh yang bid'ah mah. Ya, ulang tahun yang nggak ada sumbernya, yang nggak ada dasarnya. Ulang tahun umur 17, lilin 17. Bayangin, lilin mati dihidupin. Udah hidup dimatiin, kan goblok gitu. Kadang-kadang emaknya ikut-ikutan ulang tahun, umurnya 56, lilinnya 56, emaknya penyakitnya asma, suruh lilin, akhirnya lilin mati, emaknya mati. Berbarengan gak bisa napas dia itu tadi. Kan mudarat itu, betul gak begitu? Ya? Gak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya kan? Faksiris sholata ala Muhammadin. Perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sholawat yang kita dawamkan, hanya sholawat yang terus kita baca, itu mendatangkan keberkahan dan keselamatan buat kita. Dulu tahun 90 ada Hadat Alwi sama Sulis. Itu booming banget, anak-anak semuanya kita ikut selawatan. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Bapak juga tadi sudah undang Rasul. Ya Rasulullahi ahlan bika inna bika nas'an wa bijahya ilahi judwa balli kulla maqsadur. Jawabannya, ya kan? Sampai ada kalimat, ya Allah, marhaban marhaban ya nural aini, marhaban marhaban jadal husaini. Selamat datang wahai cahaya kedua mataku, selamat datang wahai cucu kedua Hasan dan Husain. Makanya di akhirnya ditutup dengan doa,
Bibarkatil hadi Muhammad ya Rasulullah ya ahlan bika inna bika nas'an. Kita lagi mengucapkan selamat datang. Kenapa? Setiap kita lagi maulidan, sedang kita sebut nama dari kita agungkan orangnya, Allah mengirim ruh Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Takbir. Ada di tengah-tengah kita. Rasul dihadirkan. Makanya ketika lagi sholawatan jangan berkongkol. Tahu ngerti kongkol? Ngobrol. Tahu ngobrol? Ngoceh, suka ngomong sendiri. Makanya ibu kalau lagi ceramah, saya ajak berinteraksi supaya ibu nggak ngomong sendirian. Kok orang perempuan kalau ceramah nggak diajak interaktifnya aja, dia suka ngomong sama temennya. Yang diobrolin bukan ibu, kerudungan, bukan bajunya modelnya. Makanya ibu-ibu, masya Allah, ini adalah wanita-wanita soleha semua ini. Ini wanita-wanita soleha. Kalau wanita soleha ada di tatur kita natural. Jadi perempuan bikin wanita soleha, bikinlah suamimu tersenyum. Kalau suamimu berhajat, jangan suka nolak kalau dia punya kemauan. Ya kan? Ya orang lain kan gitu, malam-malam ngajakin tidur sama pasangannya. Mama, bagaimana kalau malam hari ini kita isi pulsa? Oh sorry papa, jaringan lagi kurang bagus. Udah berbuat gitu ya kan? Tapi orang laki pantang menyerah dong, ya. Tetap dia merayu. Mama, ayo kita isi pulsa, Bapak sudah tidak tahan. Oh sorry, batunya lobek. Jangan ketolak, 2-3 hari gini marahin kita. Bapak, sinyal bagus, batu cakep. Ayo kita isi pulsa. Oh sorry mama, Bapak sudah ganti kartu. Kalau sudah ganti kartu baru dinyesel ya kan? Betul tapi dong? Ya Allah ya Rabbi, Rasulullah istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, manusia hebat. Karena memang Rasulullah itu orang hebat. Coba kurang hebat gimana itu Rasulullah, sampai dibanggakan di umat yang terakhir. Tuba liman ra'ani wa amanabi, summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Kalau kalian beriman, itu hal yang lumrah dan wajar karena kalian melihat aku dan hidup bersamaku. Tapi nanti ada umat di belakangmu, di belakang kalian, mereka tidak pernah melihat dan tidak pernah berjumpa dengan kau, tapi mereka itu mengimani aku, mereka itu lebih hebat daripada kamu. Alhamdulillah. Makanya muludan itu mesti harus. Kagak bisa kalau kagak mulidan. Kenapa? Yang diutik-utik sama orang di luar Islam, sama Islam yang adanya aneh-aneh sekarang adalah bicara tentang mulidan. Jangan mulid. Kenapa? Kalau ada maulidan, ada muludan, Islam akan tetap jaya. Kenapa? Islam tahu tanggung jawabnya dan Islam selalu mengingat nabinya. Kenapa di peringatan maulid umat Islam bisa bersilaturahmi antara satu dengan lainnya? Tanpa peringatan maulid, kita sibuk dengan urusan dunia, kita sibuk dengan urusan kehidupan, kita lupa bertemu dengan saudara kita, akhirnya Islam makin lemah. Itulah yang maksudnya. Makanya laqad pakai lam takkid. Laqad kana lakum fi Rasulillah, isimnya nakirah, bentuk kalimatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu kan nakirah. Di mana bentuknya umum. Laqad sungguh pada diri Rasulullah. Pakai lam taukid, pemegang penguat. Suri tauladan yang baik bagi kamu. Lihat, bangsa dan negara kita seakan kehilangan figur. Makanya sekarang orang gak butuh penataran, tapi yang penting keteladanan. Itu teladan yang penting mah. Bocah disuruh belajar menjadi orang pinter. Buat apa punya anak pinter tapi kalau gak bener? Yang bagus punya anak itu pinter dan bener. Amin dong. Amin. Ya Roba. Konsep kayak begitu. Ini ngumpulin begini ini gak gampang. Saya begitu nyampe, masya Allah, ini jamaah-jamaah dari tim ini pak, Taman Iskandar Muda dari jalan sana. Cuma dia gak tahu kalau yang ceramah saya. Karena saya tadi pakai jaket, jadi pada diem aja. Aku tondong sama dia enggak. Begitu saya buka bajunya baru kelihatan, oh itu mubaliknya tadi ngapain baik. Alhamdulillah. Ini ulama kita, kenapa sekarang Indonesia ini gak tentram, gak tenang? Banyak musibah datang silih berganti karena banyak ulama-ulama, guru-guru kita meninggal dunia yang ngamanin dunia. Ya, famautul ulama salmatun fitin. Ulama meninggal dunia dengan sendirinya agama bergoncang, gitu ya. Kenapa? Famautul ulama salmatun fitin. Ulama meninggal dunia maka gelaplah agama. Maka sekarang agama makin aur-auran.
makin berantakan. Syariat sekarang makin mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ulama-ulama yang menjaga kehidupan dunia satu demi satu sudah diwafatkan oleh Allah. Kenapa? Al ulama ahlul jannah khulafaul anbiya. Ulama itu ahli sorga, khalifahnya para nabi. Nabinya sudah tidak diutus lagi oleh Allah. Siapa yang melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi? Yaitu para ulama-ulama. Makanya orang Aceh itu berkah hidupnya karena mencintai ulama-ulamanya. Amin. Amin ya robbal. Begitu ibu, makanya saya senang jadi ulama. Ya, ke Mekah nggak bayar, gratis saya ke Mekah. Ya, nggak keluar duit sama sekali. Ya, bahkan begitu saya naik kapal, pesawat, baru tiba di tangga sudah dapat amplop saya. Amplop tebal juga, tapi nggak saya buka dong mata duitan, saya ada orangnya dong ya. Begitu sampai di jok kursi kapal pesawat terbang, baru saya buka, isinya 5 juta. 5 juta, makanya begitu pulang turun di tangga saya lambatin turunnya, siapa tahu yang ngasih. Begitu tangga habis gak ada yang ngasih. Karena pertama ikhlas ayat malalillah, yang kedua tidak ikhlas ada faktor riaknya, nggak dikasih sama Allah. Begitu saudara, masya Allah berkah kita. Datang ke Mekah, agama hebat di Mekah. Imam sholat kalau tugas, hati kita bergetar. Bergetar kita punya jiwa. Baru timbang takdirnya doang. Kalau di sini begitu, kamu komen, wah lama sembahyang ini, sholat lama ini begitu. Orang kita begitu sudah. Tapi di Mekah luar biasa. Makanya nggak percuma. Kalau Aceh Sumatera itu mendapat julukan Serabi Mekah karena banyak ulama yang lahir dari sana, banyak mubalik yang mendunia. Bahkan guru besar pertama yang berada di Mekah juga berasal dari Aceh. Alhamdulillah. Banyak kalau ada orang Aceh kagak ibadah berarti salah jalan itu dia. Ya kan? Kagak ibadah nggak fanatik sama agama berarti salah jalan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau cari istri bukan cuma cantik, tapi ada agamanya. Cantik kok nggak bisa ngaji, sholat cantik kok nggak sholat, gitu dong Pak. Kayak orang sekarang senam 2-3 km berangkat, bayang kagak. Di tempat senam kecapean mati, garis betul. Bener nggak begitu? Coba kalau subuh dijaga mah, sholat tuh khairu minan naum. Pakai isim takdir itu Pak. Sholat tuh khairu minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Makanya kenapa marbot takmir masjid umurnya berkah, meninggal dunia husnul khotimah. Kalau digali jasadnya terjaga, kain kafannya tidak bisa dimakan tanah. Itu rata-rata marbot masjid maupun sholat. Secara logika, marbot itu bangunnya duluan. 3:30 dia sudah datang. Ya kan? Hidupin lampu masjid, hidupin kipas angin AC, sapu itu dia punya karpet, dibersihkannya toilet tempat wudhu. Kemudian dia berwudhu, dia sholat sunat tahiyatul masjid, dia sholat sunat wudhu. Jam 4 dia baru buka speakernya. Walaupun suaranya mengerikan. Assalamualaikum. Semua orang tersentak kaget, lalu bangun dan berkata, apa kata warga? Kayaknya ada yang mati lagi nih. Ada yang mati lagi nih ya, ada yang meninggal dunia lagi tuh ya. Dia kan baru dia aja. Emang begitu Pak suaranya. Apalagi hujan licik banget lagi kan. Ya sholat. Begitu emang dari sholat gitu. Dia kan paling mudah-mudahan belum berbangun ya kan. Ya makanya marbot dijaga sama Allah. Salah satu yasihumullahu ta'ala min adabil qabri. Ada 3 golongan manusia yang dijaga oleh Allah. Jasadnya tidak dimakan oleh binatang tanah. Termasuk salah satunya wal muadzinu, muadzin. Apa? Man adana khamsan lis salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja orang yang mengumandangkan azan untuk sholat 5 waktu atas dasar iman dan karena Allah, Allah ampuni dosanya yang sekarang maupun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Begitu ibu-ibu ya. Makanya ibu-ibu sekarang harus jadi teladan biar anak jadi orang soleh. Ya, cantik itu relatif. Kalau udah tua tetap tua, ya nggak? Nggak ada orang awet muda terus. Ibu punya wajah pas-pasan dandan, ya nggak? Wajah kurang bagus, kasih glason.
Ya kan, mata biar indah, kasih eyeshadow, kalau nggak blau awal-awal di mata. Ya kan, betul tapi kalau alis kurang kering, pakai spidol. Ya kan, sambungin sama orang lari lihat kita. Betul, bibir hitam jangan diatekin, kasih lipstick. Lipstick itu hidup stick, arti garis. Perempuan kalau pakai lipstick, bibirnya hidup, kayak geramnya kurang air, kita lihat nyiring be bawahnya. Betul nggak kita ya kan? Itu luar biasa saudara-saudara sekalian itu agama. Makanya sedang diperingatan Maulid kita ingat sama Nabi. Kita tanggung jawab sama Rasulullah. Ajaran Rasulullah sekarang diacak-acak. Ajaran Rasulullah sekarang jadi berantakan. Kenapa? Umat nggak peka, umat nggak tanggap. Umat mesti tanggap, umat mesti peka. Kita orang Islam 1400 tahun, Al-Ma'idah yang memuat 130 ayat. Itu ayat ketiga sudah populer akrab di telinga kita. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah meridhoi Islam itu sebagai agamamu. Banyak nikmat sudah disempurnakan. Islam sudah distempel oleh Allah, agama yang mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang muncul statement dari para penggede yang para penyelenggara negaranya menyatakan semua agama itu benar. Ya kan? Itu mestinya koma bagi penganutnya masing-masing. Jangan belajar agama terlalu dalam. Lah, berarti lagu apa itu saudara? Ya kan, di mana Tuhanmu? Coba lihat, ini penghinaan yang luar biasa. Umat perlu punya tanggung jawab. Kalau kita dihina, no problem. Kalau kita dicaci maki, bukan masalah. Tapi kalau agama dan Nabi kita dihina, nyawa kita mesti jadi taruhannya saudara sekalian. Betul nggak begitu? Betul. Jadi harus begitu kalau bela agama, jangan setengah-setengah. Kita ini galak, kalau cewek kita diambil orang, gua tidak galak. Lu boleh ambil pacar gua, lu langkai dulu mayat gua. Lagu apa itu gitu ya kan? Kita cinta sama laki sama bini, sehidup semati seia sekata Thailand di. Nggak ada begitu ya kak? Bini mati, nangis kita. Yang kanan, kiri nggak nangis. Janda yang main bahaya. Kayak mereka ketika mati sama bini, bohong pakai pingsan segala. Malaikat ngatain Thailand di. Pakai nangis segala ya nggak? Biasa-biasa aja ibu ya kak? Tonton dong sinetron yang dibintangin sama saya, Ikatan Cinta ya kan? Sekarang sinetron baru lagi namanya Layangan Putus. Aduh parah banget ya. Aduh Layangan Putus ya. Nontonnya itu dong Pak Amanah Wali 5. Si Patin udah demen sama Pak Ang. Pak Ang pakai jual mahal lagi. Habibah udah mau Romat jual mahal. Kalau gua jadi Patin, gua rebut itu dia ya kan? Begitu saudara-saudara sekalian agama. Insya Allah berkah kita hidup. Amin. Buat apa kita di dunia pak? Hidupnya dunia madrasatul akhirah. Hebatnya dunia gak bakal ke bawah sama kita. Rumahmu mewah, mobilmu mahal harganya, bajumu indah dipandang mata. Tapi kalau sudah mati, rumahmu jadi kuburanmu, mobilmu jadi kurung batangmu, baju mahalmu jadi kain kafanmu. Apa yang kita mau banggain? Itu kurung batang kendaraan paling angker di dunia. Siapa saja kalau udah masuk situ pasti mati. Betul Ustaz? Ayo betul. RT masuk kurung batang mati. RW, lurah, camat, bupati, menteri, presiden masuk mati. Ustaz, kiai belakangan. Jangan yang sama saya jadi saya ngatur dong ya enggak. Langsung mati duluan ya enggak. Begitu saudara-saudara sekalian melihat, nggak ada mudorotnya kita melaksanakan paguyuban kayak gini. Silaturahmi peringatan Maulid Nabi nggak ada mudorotnya Pak. Sawabul birri wasilaturahmi lati lan tasulu ila bihi maka terapi. Sambunglah ya tali silaturahmi yang pernah terputus, tidak disambung melainkan dengan keduanya. Orang tua ngajarin, orang tua nunjukin, anak dan generasi tinggal melanjutin. Itu mafhumnya daripada silaturahmi di peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikan sepat, ikan gabus, renang-renang di air tawar. Ceramah makin cepat makin bagus. Kayaknya saya lapar. Ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau omongan saya ada yang salah, jangan lapor ke polisi. Karena bisa digende saya. Itu nggak gitu. Masak air. Masak air.
Bikin kopi dong. Masa air putih terus ya bener. Itu berkah kita ya enggak? Mau saya diundang Al-Wadu Dainun sama Pak Jafar Ali. Sudah WA, sudah telepon, sudah soal ke rumah saya. Insya Allah di malam saya datang. Pagi selama tadi 2, tadi di malam 2, 1 ke 3 lalu. Demi karena mengejar janji ini saya tinggal tuh 1. Saya lagi naik daun, sekarang lagi naik daun saya. Lagi naik daun saya sekarang ini Pak. Ya ada daun saya naikin gitu doang. Pengen naik daun sekarang ini bisa jadi DPR. Masya Allah, bisa satu bisa orang-orang Aceh. Orang-orang Aceh itu ganteng-ganteng ya kan? Wajahnya tampan-tampan, perempuannya cantik-cantik, ngajinya pinter-pinter. Ya, cuman kalau sholat jangan pakai bahasa Aceh, bisa bubar makmumnya, ya kan? Betul, nggak boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa dah segitu aja, kalau boleh banyak-banyak 1 jam bersama saya. Kalau nggak puas, buka YouTube, lihat saya di situ. Jainuddin spasi MR, banyak banget itu merampang. Merutuk, berderet-deretan. Udah ya, saya mau langsung pulang. Ya karena sudah jam 11, jadi nggak boleh sampai malam. 1 jam aja cukup. Kelamaan juga kita muak lagi. Ya makan enak, buatan banyak, muntah juga kita. Ya saya minta maaf kalau saya salah, maafin. Kalau jamaah ada yang salah, saya terserah saya maafin kayak gak terserah saya. Saya mohon maaf, saya langsung jalan, langsung pulang, gak pakai nerima jamuan, gak pakai makan karena saya nggak tahu meja makannya di mana ada di sini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena sudah dari sore kita. Lain kita nanti bisa ketemu lagi di waktu dan gelombang yang sama dalam ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap berjuang bersama, memperjuangkan agama, mengembalikan apa yang telah Rasulullah contohkan dan ajarkan. Insya Allah nanti kita bisa bertemu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, ya Rasulullah. Ahlan bi khutbikum ahlan. Maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Kalau ada sumur di ladang,